Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Foreigner yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Martin Campbell dan diperankan oleh Jackie Chan. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang bertekad untuk mencari dan membalaskan dendam terhadap pelaku pengeboman yang telah menewaskan putri semata wayangnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur. Berlatar belakang di kota London, film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Kwon yang sedang menjemput putrinya di sekolah. Sang putri kemudian menunjukkan foto gaun yang hendak dibelinya dan meminta kepada sang ayah untuk segera mengantarnya ke toko baju yang menjual gaun tersebut. Saat sampai di depan toko, kemudian sang anak tergesa-gesa turun dari mobil dan pergi mendatangi toko tersebut karena takut akan kehabisan stok gaun yang diinginkannya. Saking tergesa-gesanya, ia juga sampai menyenggol pengendara motor yang kebetulan baru saja memarkirkan motornya di depan toko. Kwon yang masih berada di dalam mobil kemudian mencoba memarkirkan mobilnya yang jaraknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Namun pada saat yang bersamaan ada pengendara lain yang mencoba menyerobot parkirannya sehingga terjadilah tabrakan kecil di sana. Saat Kwon keluar dari mobil dan hendak menegur si pengendara itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan membuat Kwon terpental sehingga mengalami banyak luka-luka. Kemudian Kwon berusaha bangkit dan berjalan mendatangi toko baju untuk mengecek keadaan putrinya yang berada di dalam toko tersebut. Scene kemudian beralih ke sebuah kantor berita di mana salah seorang wartawan yang bernama Ian Wood, ini dia orangnya, mendapatkan panggilan telepon dari orang misterius yang mengatakan bahwa telah terjadi pengeboman dan pelaku pengeboman itu adalah sebuah organisasi autentik IRA. IRA sendiri adalah singkatan dari Irish Republican Army atau bisa disebut dengan pasukan khusus Irlandia. Si penelpon juga menyebutkan sebuah kata sandi yaitu Phoenix dan memberitahukan bahwa sasaran pengeboman selanjutnya adalah Bank Inggris, lalu mengancam akan terus melakukan pengeboman selama Badan Keuangan Inggris tetap mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Ian kemudian melaporkan hal itu kepada atasannya dan sang atasan langsung menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu orang-orang di balik organisasi autentik IRA tersebut dan menyuruh Ian untuk segera pergi meliput tempat pengeboman yang telah terjadi. Saat Ian berada di tempat pengeboman tersebut, terlihat banyak orang yang terluka dan beberapa di antaranya tewas mengenaskan. Terlihat pula Kwon yang sedang menangis sambil memeluk tubuh putrinya yang ternyata sudah tak bernyawa akibat ledakan bom tersebut. Di sisi lain, terlihat beberapa pria di sebuah apartemen yang sedang menyaksikan berita pengeboman di televisi dan tak berselang lama datanglah seorang pria yang kemudian bertanya jumlah korban atas kejadian tersebut. Salah seorang dari mereka kemudian menjawab bahwa telah teridentifikasi 12 orang tewas dan 38 orang lainnya mengalami luka-luka. Salah satu pria kemudian menyarankan agar mereka segera pindah dari apartemen tersebut yang mana kemudian ditolak oleh salah satu rekannya karena sekarang polisi dan pemerintah London telah memperketat pengawasan kepada orang-orang Irlandia dan memutuskan untuk tetap bertahan di apartemen tersebut. Sepertinya pria-pria ini adalah pelaku di balik pengeboman tersebut dan mereka juga adalah bagian dari organisasi yang bernama IRA. Makin menarik. Di tempat lain, tepatnya di Belfast, Irlandia Utara, kita diperlihatkan kepada om-om yang baru saja bangun dari tidur nyenyaknya bersama wanita selingkuhannya bernama Maggie. Ini dia orangnya. Kemudian ia mengecek ponselnya yang mana di sana terdapat banyak sekali pesan dari istrinya bernama Mary yang memberitahukan bahwa telah terjadi pengeboman di London dan itu dilakukan oleh organisasi IRA.
Diketahui bahwa om-om tersebut bernama Liam. Ia adalah wakil Perdana Menteri dari Irlandia dan juga sekaligus salah satu petinggi dari organisasi Autentik Irlandia. Namun pada saat ini ia terjun ke dunia politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Yang mana hal itu dapat kita ketahui ketika ia sedang berbicara di telepon bersama kabinet menteri dari Inggris bernama Catherine yang menyuruhnya untuk mencari informasi terkait pelaku pengeboman yang terjadi di London. I remember your list, the 40 on the runs. Are we really back to that? Cousins on that list. These people are suspects in many things, including murder. We keep it quiet. These are long-standing issues. I'm trying to hold this together. A gesture is all. But I want something first. Something real. Understood. Liam kemudian mengadakan rapat dengan beberapa petinggi AIRA dan membahas tentang teror pengeboman yang mengatasnamakan organisasinya. Liam juga mengatakan bahwa pihak Inggris telah berhasil mengidentifikasi bahan peledak yang digunakan berasal dari gudang persenjataan kelompok mereka dan juga kode Phoenix yang digunakan oleh pelaku adalah kode rahasia dari organisasi mereka. Scene berpindah ke restoran Cina milik Kuan. Terlihat Kuan yang masih sangat sedih dan belum bisa menerima kenyataan bahwa putri semata wayangnya yang sangat ia sayangi telah tiada. Dan ditambah lagi pelaku pengeboman tersebut belum tertangkap. Tak berselang lama datanglah dua orang polisi yang bertujuan untuk menemui Kuan dan mengembalikan barang-barang milik putrinya yang ditemukan di TKP tak jauh dari jasad putrinya. Who did this? Kuan kemudian bertanya siapa pelaku di balik pengeboman tersebut yang kemudian dijawab oleh polisi itu bahwa mereka belum mengetahui siapa pelakunya dan meyakinkan Kuan bahwa mereka akan segera menangkapnya. Kuan yang tidak puas mendengar jawaban dari polisi tersebut kemudian memutuskan untuk mendatangi kantor Badan Anti Teroris. Terlihat di sana Komandan Bromley yang sedang memeriksa rekaman CCTV bersama bawahannya mendapatkan rekaman seorang pria pengendara motor yang mencurigakan dan menduga bahwa orang tersebut adalah pelaku dari aksi pengeboman tempo hari. Di tengah-tengah obrolan bersama sang bawahan, tiba-tiba saja resepsionis menelponnya dan memberitahukan bahwa Kuan telah datang ke sana selama 5 hari berturut-turut untuk menemuinya. Kuan yang berhasil bertemu dengan Komandan Bromley kemudian menanyakan nama pelaku dan juga tak segan-segan memberikan uang sebesar 20.000 pound sterling agar Komandan Bromley memberitahukan nama dari pelaku pengeboman tersebut. Akan tetapi Komandan Bromley tak mau menerimanya dan menjelaskan kepada Kuan untuk tetap bersabar karena proses penyelidikan masih terus berlanjut. 3 minggu berlalu dan terlihat Kuan sedang menyelidiki organisasi AIRA melalui internet. Dan tanpa sengaja ia mendengar wawancara Liam di TV yang mana pada akhirnya Kuan mengetahui bahwa Liam adalah seorang wakil menteri Irlandia dan sekaligus anggota dari AIRA. Walaupun pada wawancara tersebut Liam mengatakan bahwa AIRA tidak terlibat atas teror pengeboman yang terjadi di London. Kuan tetap memutuskan untuk bertanya langsung kepada Liam dan menelpon Liam saat wawancara di TV telah selesai. What on earth makes you think I know who killed your daughter? Because you are the first deputy minister and the advisor to Sinn Féin. Then please tell me someone whom I know the names of the bombers. And I condemn these acts of violence, but I can't help you. I don't believe you, Mr. Hennessy. I'm sorry for your loss, Mr. Kwan. Good day. Mendengar jawaban Liam yang seakan-akan menutupi kejadian tersebut, Kuan pun merasa sangat kesal dan bertekad untuk membalaskan dendam serta mencari pelaku yang telah menewaskan putrinya itu seorang diri. Kuan memutuskan untuk memberikan restorannya kepada sahabatnya bernama Lam dan kemudian pergi untuk membalaskan kematian putrinya. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa persiapan, ia pun pergi ke Irlandia untuk kemudian menemui Liam di kantornya.
Meskipun Kuan hampir diusir dari kantor tersebut oleh 2 orang ajudan Liam, untungnya Liam segera keluar dari ruangannya dan mempersilahkan Kuan untuk masuk dan berbicara di dalam ruangannya. Liam berkata bahwa ia benar-benar tidak mengetahui pelaku pengeboman itu dan juga menjelaskan kepada Kuan bahwa ia sudah tak berhubungan dengan Aira selama 30 tahun sehingga sekarang ia tidak dapat membantu Kuan untuk menemukan siapa pelakunya. Akan tetapi Kuan masih tidak percaya dengan yang dikatakan Liam dan mengatakan kepada Liam, "Kau akan berubah pikiran." Saat sebelum meninggalkan kantor tersebut, Kuan menyempatkan ke toilet dan merakit bom dari bahan-bahan sederhana yang telah ia persiapkan. Tujuan Kuan merakit bom tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada Liam agar Liam dapat berubah pikiran dan memberikan informasi kepadanya. Tak berselang lama saat bom yang dirakitnya berhasil meledak, kemudian Kuan kembali menghubungi Liam dan berkata, Give me the names. What's that? Liam yang merasa kesal dengan ancaman yang diberikan Kuan lantas mengutus anak buahnya untuk mencari Kuan di semua hotel dan penginapan yang ada di sana. Saat 2 anak buah Liam ingin pergi menggunakan mobilnya, salah satu di antara mereka dikejutkan dengan tali yang tergantung pada tutup tangki bensin mobilnya dan berpikir itu adalah bom yang dipasang oleh Kuan. Saat ia membuka tutup tangki bensin itu dengan sangat hati-hati, ternyata isinya adalah secari kertas yang bertuliskan Nem. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Liam agar memberitahukan nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan anaknya. Singkat cerita, anak buah Liam berhasil menemukan keberadaan Kuan dan kemudian bergegas untuk menyergap dan menangkapnya. Menyadari hal itu, Kuan segera mencari jalan untuk melarikan diri. Namun naas, ternyata anak buah Liam telah mengepung tempat tersebut sehingga pertarungan di antara mereka pun tak dapat dielakkan. Hingga akhirnya Kuan berhasil lolos dari kejaran anak buah Liam. Liam yang mendengar Kuan berhasil meloloskan diri merasa sangat marah dan kecewa kepada bawahannya karena mereka yang berjumlah 4 orang tidak berkutik melawan 1 orang yang sudah tua renta. We had him cornered and he jumped off the roof and slid down like some fucking monkey. Tak lama kemudian keponakannya yang bernama Sean datang untuk menemuinya. Liam menugaskan Sean untuk datang ke London menemui Komandan Bromley serta menyuruhnya menjelaskan bahwa pengeboman yang terjadi di London bukanlah ulah dari mereka, melainkan anggota Aira yang membelot dan berkhianat. Bukannya tanpa alasan Liam menugaskan keponakannya tersebut, yakni karena Sean merupakan anggota pasukan khusus tentara Irlandia dan juga Liam hanya bisa percaya dengan keponakannya daripada anggotanya yang lain. Keesokan harinya, Kuan yang sedang membuntuti Liam mendapati Liam yang sedang bertemu dengan wanita selingkuhannya. Tak mau menyanyiakan kesempatan tersebut, Kuan diam-diam mengambil foto Liam yang sedang bercipokan dengan wanita selingkuhannya dan kemudian mengirimkan foto itu kepada Liam. Karena merasa tertekan dan terus-menerus diancam oleh Kuan, Liam kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah peternakan kecil jauh di pinggir kota bersama istri dan juga para anak buahnya yang siap siaga menjaga tempat tersebut. Ternyata Kuan mengetahui hal tersebut dan terus saja mengikuti Liam dan memutuskan untuk memantaunya dari dalam hutan yang tak jauh dari peternakan milik Liam. Pada malam harinya, Kuan yang hanya seorang diri berhasil menyusup dan memasang sebuah bom di dalam peternakan tersebut, yang mana kemudian tepat pada pukul 3 dini hari, bom yang dipasangnya pun meledak dan suara ledakan itu membuat Liam dan para anak buahnya panik, sehingga mereka semua berlarian keluar dan mendatangi tempat ledakan tersebut.
Liam yang tampak panik dan saking takutnya kepada Kwon kemudian meminta kepada asistennya untuk mendatangkan lebih banyak lagi penjaga. Mary yang melihat kejadian itu dari balik jendela kamarnya kemudian berencana untuk pergi menyelamatkan diri ke London karena sebenarnya ia tahu bahwa yang diincar Kwon adalah Liam dan bukan dirinya. Keesokan harinya pada saat Liam sedang berdebat dengan Mary, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang mana ledakan tersebut berasal dari mobil yang dikendarai oleh anak buahnya. Liam kemudian menyuruh kepada salah satu anak buahnya untuk membawa Mary terbang ke London dan mengawasinya. Dari hasil penyelidikan asistennya, diketahui bahwa ledakan tersebut dikendalikan dari jarak yang tidak begitu jauh dan menduga bahwa Kwon bersembunyi di dalam hutan. Semua anak buah Liam pun kemudian berpencar mencari Kwon yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Ternyata Kwon telah menyiapkan beberapa jebakan sehingga membuat satu persatu anak buah Liam terkena jebakan tersebut. Namun pada saat Kwon sedang lengah, ia terkena tembakan di bahunya yang untungnya ia masih bisa melarikan diri dan berhasil bersembunyi di balik pohon. Singkat cerita, asisten Liam melaporkan kepada Liam bahwa mereka tidak berhasil menangkap Kwon dikarenakan Kwon sangat lihai bersembunyi. My nephew. Liam segera menghubungi Sean untuk meminta bantuannya melacak keberadaan Kwon. Ternyata Sean sedang asik mimik susu bersama Mary. Keponakan macam apa ini? Sean yang agak sedikit panik karena mendapatkan telepon dari Liam kemudian mencoba menenangkan diri dan menjawab telepon dari Liam tersebut. Kemudian Mary bercerita kepada Sean bahwa sebenarnya ia sangat membenci Liam karena Liam mengabaikan kasus pembunuhan kakaknya dan tidak mau membalaskan dendam meskipun Liam tahu siapa pembunuhnya. Sean beralih memperlihatkan Kwon yang sedang mencoba mengobati luka tembak di bahunya. Tiba-tiba ia terjatuh dan mengingat masa lalunya yang mana dulu anak pertama dan istrinya dibunuh oleh perompak. Pada saat itu, ia hanya bisa berhasil menyelamatkan satu putri bungsunya dan semenjak kejadian itu, hanya putri bungsunya lah satu-satunya harta yang paling berharga baginya dan sekarang putri satu-satunya tersebut telah tewas akibat ledakan bom. Di sisi lain terlihat Liam yang mendapatkan sebuah fakta-fakta mengejutkan mengenai Kwon yang ternyata adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang pernah dilatih oleh tim elit Amerika dan Kwon sendiri adalah salah satu prajurit yang paling mematikan. Tak berselang lama datanglah salah satu petinggi Aira bernama Migret. Migret marah kepada Liam karena gudang persenjataan miliknya telah diperiksa dan pada saat itu pula didapatkan fakta bahwa sebenarnya Liam juga terlibat dengan aksi tersebut. Namun Liam seolah-olah berlagak dirinya tidak terlibat dengan aksi tersebut dan malah ingin bekerja sama dengan Inggris untuk menangkap pelaku pengeboman yang mana itu adalah anggota dari organisasinya sendiri. Namun di lain sisi Liam membantah semua omongan yang telah Migret lontarkan kepadanya bahwa kesepakatan mereka hanyalah untuk menyerang badan keuangan dan bukan untuk menyerang warga sipil. Beberapa saat kemudian ketika Liam memasuki ruang kerjanya, terlihat Kwon yang tiba-tiba saja muncul dari balik pintu sambil menodongkan pistol ke arah Liam. Tak hanya itu saja, Kwon ternyata memasang bom di badannya yang akan ia ledakkan jika ada anak buah Liam yang masuk ke ruangan itu. Lagi-lagi Kwon menanyakan nama pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Namun karena memang Liam tidak mengetahui siapa dalang di balik aksi pengeboman itu, Liam pun berani bersumpah bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Liam berkata kepada Kwon bahwa ia telah memasang perangkap untuk mengetahui pelaku pengeboman tersebut dengan cara mengubah kode rahasia dan memberikan kode rahasia yang berbeda ke setiap anggota Aira agar nantinya ia dapat mengetahui siapa pelaku pengeboman itu. Kwon pun memberikan waktu kepada Liam 1 kali 24 jam untuk dapat mengetahui siapa nama anggota Aira yang telah menewaskan putrinya tersebut.
Scene berpindah ke Maggie yang baru saja turun dari sebuah bus lalu menghampiri pria yang merupakan salah satu anggota autentik Aira. Dan ternyata Maggie juga merupakan salah satu anggota autentik Aira. Yang mana hal itu kita ketahui ketika Maggie keluar dari bus yang ia tumpangi dan tak lama setelah itu bus tersebut pun meledak dan memakan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Sean yang telah tiba di peternakan milik Liam kemudian bergegas pergi untuk melacak keberadaan Kwan di hutan yang letaknya tidak jauh dari peternakan milik Liam. Tak lama kemudian, Liam didatangi anak buahnya yang ia tugaskan untuk mengawasi Mary. He spent 2 hours in Mary's room. Anak buahnya melaporkan bahwa ia melihat Sean mendatangi Mary di hotel dan setelah Sean mendatanginya, Mary kemudian menelpon Migret melalui telepon yang ada di lobi hotel tersebut. Di tempat lain, Komandan Bromley menunjukkan hasil dari investigasinya kepada Perdana Menteri melalui rekaman CCTV. Salah satu bar yang telah mereka curigai adalah tempat pertemuan anggota Aira. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, ia berhasil mendapatkan beberapa nama yaitu O'Reilly dan Migret, serta berhasil mengidentifikasi pelaku pengeboman bus yang tidak lain adalah seorang wanita bernama Maggie dan seorang pria yang masih belum diketahui namanya. Tidak lama setelah itu, Komandan Bromley kemudian menelpon Liam dan memberitahukan bahwa dalang pengeboman tempo hari adalah temannya sendiri yaitu Migret dan bekerja sama dengan beberapa orang lainnya yang masih belum diketahui namanya. Komandan Bromley memerintahkan Liam untuk menginterogasi Migret dan mencari tahu lokasi serta nama-nama dari pelaku lainnya. Liam yang merasa dirinya ditekan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Kwan, kemudian memutuskan untuk mendatangi Migret untuk kemudian menginterogasinya. It's over. No, I can't do names, aliases, and location. Maggie Dunn. Alangkah terkejutnya Liam ketika mengetahui bahwa Maggie, wanita selingkuhannya, adalah komplotan dari aksi pengeboman itu, dan perihal istrinya yang berselingkuh dengan Sean adalah untuk mengetahui kode rahasia yang telah ia rencanakan. Mendengar semua hal itu, Liam merasa sangat murka dan kemudian menembakkan pistolnya tepat di kepala Migret. Liam yang telah mendapatkan nama dan lokasi pelaku pengeboman kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Komandan Bromley dan Sean. Ia memberitahukan Sean dengan maksud nama-nama itu akan berguna ketika Sean membutuhkannya. Liam juga menyebutkan nama dan ciri dari pelaku yang telah menewaskan Putri Kwan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ian yang sedang skinny pop-up dengan Maggie. Ian sebelumnya berkenalan dengan Maggie di sebuah bar dan tujuan Maggie mendekati Ian adalah karena Ian akan meliput sebuah konferensi pers yang akan diadakan di Roma pada esok hari. Maggie memasang bom yang telah dimodifikasi menjadi baterai laptop dan kemudian memasangnya di laptop yang Ian gunakan. Di dalam hutan, Sean berhasil mendapatkan lokasi persembunyian Kwan. Namun pada saat Sean mengeceknya, Kwan tidak berada di sana hingga pada akhirnya Sean terkena jebakan yang telah dipasang Kwan dan juga Sean dikejutkan oleh kemunculan Kwan yang tiba-tiba saja menyergapnya sehingga terjadilah duel di antara mereka. Sebagai seorang mantan anggota pasukan khusus yang terlatih, Kwan berhasil mengalahkan Sean. Pada malam harinya terlihat tangan dan kaki Sean telah terikat dan kemudian Kwan berkata, "Kau tahu kenapa kau masih hidup?" Yang kemudian dijawab oleh Sean karena Kwan menginginkan nama-nama pelaku pengeboman. Sean pun memberitahu nama serta lokasi para pelaku dan tak lupa pula ia menyebutkan ciri pelaku yang telah membunuh Putri Kwan adalah orang bernama O'Reilly dan ia mempunyai bekas luka bakar di tangan kanannya. Kemudian mereka berdua pun berbincang-bincang karena Kwan merasa kasihan dan telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kwan kemudian membebaskan Sean. Singkat cerita, Sean yang telah kembali ke peternakan dan menemui Liam kemudian diinterogasi oleh Liam mengenai hubungannya dengan Mary, yang mana kemudian Liam menyuruhnya untuk mengubur Migret di kandang babi dan memberikannya tugas terakhir yaitu membunuh Mary.
Keesokan harinya di sekitar apartemen pelaku pengeboman sudah terdapat banyak polisi yang sedang mengintai dan hendak melakukan penyergapan ke apartemen tersebut. Namun tanpa disadari oleh para polisi, ternyata Kuan berhasil menyelinap ke sana dengan menyamar menjadi petugas teknisi gas. Saat para polisi bersiap untuk menyergap para pelaku, tiba-tiba saja terdengar bunyi bel yang mana itu adalah Kuan yang didampingi dengan ibu pemilik apartemen. Mendengar bunyi bel tersebut, polisi kemudian menunda penyergapan dan terlihat pula para pelaku yang tampak sedikit panik. Ibu pemilik apartemen meminta agar mereka membukakan pintu dan berkata bahwa di gedung tersebut sedang terjadi kebocoran gas sehingga teknisi gas harus memeriksa setiap apartemen yang ada di gedung tersebut. Para pelaku pun terpaksa membukakan pintu dan mempersilahkan Kuan masuk ke dalam apartemen mereka. Di dalam ruangan tersebut terdapat 4 orang pria dan 1 orang wanita, yang mana wanita tersebut adalah Maggie, wanita selingkuhan Liam. Kuan memperhatikan mereka semua dengan saksama hingga ia melihat bekas luka bakar pada tangan salah satu pelaku pengeboman tersebut. Pada saat itu, salah satu di antara mereka menyuruh Liam untuk membuka tasnya dan mengecek apa saja isinya. Penyamaran Kuan pun terbongkar karena senjata yang disembunyikan di dalam tasnya telah ketahuan dan terjadilah baku tembak di sana. Hingga pada akhirnya Kuan pun berhasil menghabisi para pelaku dan menyisakan Maggie seorang diri. Lalu Kuan pun pergi meninggalkan apartemen tersebut. Polisi yang sudah menyiapkan strategi 442 kemudian mendobrak masuk. Akan tetapi yang mereka dapati adalah mayat para pelaku pengeboman dan hanya menyisakan 1 orang perempuan. Lalu kemudian mereka langsung menginterogasinya dan menanyakan lokasi pengeboman berikutnya, yang mana dijawab oleh perempuan tersebut bahwa bom selanjutnya sudah aktif tertanam di sebuah laptop seorang wartawan bernama Ian Wood dan akan meledak 9 menit lagi di bandara. Dengan cepat polisi kemudian mencari informasi keberadaan Ian di bandara. Akan tetapi Ian yang sedang menggunakan headphone tidak mendengar teriakan polisi yang berkali-kali memanggil namanya. Hingga pada akhirnya Ian menyadari ada gelagat yang mencurigakan dan kemudian Ian bertanya kepada salah seorang di sana yang kemudian mengatakan kepada Ian bahwa para polisi sedang mencari orang yang bernama Ian Wood. Singkat cerita, polisi bandara berhasil mengamankan laptop Ian dan segera berlari untuk kemudian melemparkan laptop tersebut agar ledakan yang ditimbulkan tidak melukai banyak orang di sana. Terlihat Sean yang sedang menjalankan tugas terakhirnya, yaitu membunuh Mary. Kemudian ketika Liam sedang berada di rumahnya dan hendak beristirahat, tiba-tiba Kuan datang dan mengatakan bahwa Liam juga harus bertanggung jawab karena salah satu pelaku pengeboman tersebut berhubungan dengannya, dan Kuan pun memaksa Liam untuk mengirim sendiri foto perselingkuhannya dengan Maggie ke internet agar publik mengetahui bahwa Liam mempunyai hubungan dengan pelaku tindak terorisme. Dan hal itu pula akan membuat reputasi Liam hancur. Kemudian Kuan pulang ke rumahnya, namun hal itu diketahui oleh anak buah Komandan Bromley yang kemudian melaporkan hal itu kepada sang komandan. Namun karena merasa berhutang budi, Komandan Bromley pun menyuruh anak buahnya untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya ditugaskan untuk mengawasinya saja. Scene ditutup dengan memperlihatkan Kuan yang bertemu kembali dengan sahabatnya Lam, yang mana kemudian sahabatnya tersebut langsung memeluk dan mencium bibirnya. Hingga akhirnya film pun